Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 11, ayat 20 sampai dengan ayat 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Mengapa engkau jahati sesamamu? Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda. Saudara-saudariku terkasih, kadang kita mungkin tidak habis berpikir, mengapa orang selalu mau berpikir, berkata-kata dan berbuat jahat terhadap sesamanya. Tidak ada alasan sebenarnya untuk sebuah kejahatan. Karena kita diciptakan lengkap, bukan hanya akal budi, tetapi juga hati nurani. Di samping itu, kita semua tidak kekurangan pendidikan, setidak-tidaknya dari dalam keluarga kita sendiri. Namun mengapa orang selalu berusaha untuk berbuat kejahatan bagi orang lain? Sering menyaksikan beberapa hewan peliharaan di pastoran, tanpa alasan pun mereka saling gigit, bahkan ada yang sampai mati. Jika kita manusia, maka seharusnya kita tidak melakukan hal yang sama untuk sesama kita. Kejahatan tetaplah tidak dibenarkan bagi kita yang disebut manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, saya menemukan tema ini. Mengapa engkau berbuat jahat terhadap sesamamu? Hal ini dikatakan oleh Musa kepada salah satu orang Ibrani yang sedang berkelahi dan memukul temannya. Musa mempertanyakan hal ini karena mereka sedang berhadapan dengan tindakan kejahatan perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir atas mereka. Pertanyaan Musa benar-benar beralasan. Mengapa engkau menambah penderitaan dengan melakukan kejahatan perkelahian? Mungkin menurut Musa adalah jauh lebih baik kita fokus memperjuangkan hidup bersama daripada kita saling berkelahi, saling iri hati dan saling mencekal. Teguran Musa ini sebenarnya baik untuk kita refleksikan dalam hidup. Mengapa kita sering berkelahi dan berlaku jahat terhadap sesama kita? Tidak tahukah kita bahwa kejahatan yang kita tabur hari ini, kejahatan itu pula yang akan kita tuai besok-besok? Marilah kita sadar bahwa kita ini manusia yang bergambarkan diri Allah. Setidak-tidaknya dalam hidup kita, kita memelihara gambar itu dengan tidak berlaku jahat terhadap sesama kita. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengecam beberapa kota yang memang kejahatannya sudah tidak dapat ditolerir.
Intinya, inti kecaman Yesus adalah hentikanlah perbuatan-perbuatan jahat terhadap kehidupan. Karena kejahatan tetap adalah sesuatu yang tidak menyelamatkan, bahkan hanya akan membinasakan kita. Kecaman Yesus ini bertujuan agar setiap manusia yang selama ini hidup dalam kejahatan sebaiknya berhenti, karena tanggungannya di akhirat itu tidak akan bisa terpikulkan. Jika kita berprinsip bahwa di akhirat baru diurus, maka silahkan. Kalau menganggap bahwa kejahatan itu adalah kebaikan, silahkan dilanjutkan. Mana tahu ada penghargaan Balon d'Or juga di neraka untuk pemenang dalam perilaku jahat. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa engkau jahati sesamamu sebenarnya harus dijawab dengan penuh rasa malu. Karena dalam skala yang kecil maupun besar, kita semua pasti pernah melakukan kejahatan dalam hidup. Kecaman Yesus sebenarnya adalah ajakan bagi kita semua untuk bertobat demi keselamatan kita di akhirat nanti. Sedangkan untuk tujuan yang di depan mata, ajakan Yesus ini bertujuan agar kita menciptakan suatu kehidupan sebagai manusia yang bermahkotakan gambaran Allah di dalam diri kita. Janganlah kita merusak kehidupan bersama dengan segala bentuk kejahatan yang kita lakukan, karena tidak ada alasan untuk melakukan sebuah kejahatan. Semoga Tuhan membantu kita semua. Tuhan memberkati.